Halo sahabat sehat Panderapi, saya Dr. Galuh, spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Panderapi. Kita akan diskusi, kita ngomong-ngomong lagi mengenai masalah kematian jantung yang mendadak. Kan kita barusan mendengar kabar atlet dari Cina, atlet badminton di Cina yang tanding di Jogja, berhenti jantung pada saat dia olahraga dan kemudian terjadi kematian mendadak. Kok bisa sih? Kenapa sih gitu loh? Kenapa sih kok bisa? Bukannya olahraga itu sehat, olahraga itu membuat tubuh jadi fit, jadi seger, jantung jadi sehat. Nah ini kenapa sih? Kenapa sih? Kapan nih aku hati-hati nih? Aku harus olahraga seberapa sih? Nah, kematian jantung pada atlet di usia di bawah 35 tahun biasanya sudah ada bawaan genetika. Ada kelainan kemungkinan, ada 3 penyebab kemungkinan terjadinya kelainan itu adalah gangguan struktural. Jadi memang dia ada gangguan miopati. Jadi biasanya adalah hipertrofik kardiomiopati. Jadi terjadi penebalan di bilik jantungnya, di bilik jantung di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Bilik jantung di sini ini menebal sehingga menyebabkan dia gagal memompa sehingga terjadi kematian mendadak. Kemudian juga bisa terjadi gangguan struktural di jantung bilik yang kanan sehingga menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal sehingga terjadi henti jantung. Atau memang terjadi gangguan katup, ini katup-katup di sini. Bisa terjadi gangguan katup. Jadi kalau pada waktu dia dipaksa untuk exercise, dia tidak kuat. Dia langsung bisa berhenti dan menggagalkan pompanya menuju ke seluruh tubuh, terutama untuk di otak. Maka dia selalu biasanya keluhan sebelumnya adalah dia sering mau pingsan, seperti itu. Kemudian juga bisa terjadi pada gangguan yang kedua adalah channelopati. Channelopati itu dia untuk kelistrikan jantungnya atau akibat pemakaian obat-obatan, bisa karena opioid, misalnya kokain, kemudian obat-obat steroid yang sering dipakai pada atlet-atlet untuk meningkatkan stamina. Kemudian juga bisa terjadi misalnya pada pemakaian efedrin untuk meningkatkan tekanan supaya dia lebih kuat lagi. Nah itu bahayanya di situ. Nah kapan nih kita harus cek nih? Dok saya atlet dok, tapi saya takut kalau terjadi henti jantung. Sebenarnya kita ada screening awal sebelum atlet itu adalah dia akan melakukan suatu exercise, sebelum dia akan melakukan suatu pertandingan. Yang pertama adalah history taking. Apakah ada riwayat kematian mendadak di anggota keluarganya? Apakah ada riwayat pingsan sebelumnya? Nah itu penting. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang dia habitnya tidak baik, misalnya dia ada rokok, alkohol, kemudian memang ada bawaan genetik pembuluh darah dari keluarganya tidak bagus, nah itu kita screening, history takingnya kita ambil. Nah setelah itu bila memang screeningnya memang ada, misalnya dari siblingnya, dari kakaknya, adiknya, ayahnya, omnya memang ada riwayat kematian mendadak, kita lanjutkan lagi. Kita cek yang pertama adalah rekam jantung. Kita lakukan rekam jantung untuk menilai kelistrikan jantungnya. Setelah rekam jantung, pasti ya kita lakukan rekam jantung itu adalah setelah lakukan pemeriksaan fisik. Kalau dokter mengatakan oh ini ada sesuatu nih, rekam jantung, yang nextnya adalah kemungkinan kalau memang kita curiga adanya gangguan struktur dari jantung yang saya jelaskan tadi, di bilik ataupun bilik kiri ataupun bilik kanan ataupun gangguan katup, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan echo USG jantung. Nah, bila dengan echo ternyata aman, kita lanjutkan dengan treadmill test. Treadmill test itu bagus, dia exercise testing itu bagus. Dia bisa melihat ini pasien ini ada gangguan iskemik enggak sih? Pada saat dia jantung dikasih beban rendah, naik, dia seberapa sih dia kuat? Nah, batasnya boleh nadi berapa sih, heart rate-nya boleh berapa dia sih, saya boleh exercise yang aman batasnya, nah dia bagus. Kemudian juga dia bisa melihat respon tensinya. Kita pada saat exercise testing treadmill, kita tensi tiap 3 menit. Misalnya baseline-nya dia bagus nih 110, 70, kemudian dia dikasih beban 3 menit aja langsung melonjak ke 170. Nah ini kan tidak bagus nih ya, akselerasi dari tensinya itu tidak bagus. Berarti dia sudah ada prediktor tersendiri. Kemudian yang ketiga dia bisa melihat gangguan irama yang terjadi pada saat dikasih beban, dikasih exercise. Kemudian
kita juga bisa melihat kemampuan jantung mengikuti beban jantung. Terus yang kelima adalah fitnessnya, kebugaran jantungnya dengan usia segini, laki-laki, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dia bisa mencapai berapa, kemudian kita bisa lihat, hitung dosisnya. Dosis untuk exercise saya berapa ya dok ya? Berapa lama, nadinya boleh berapa kali dalam seminggu, itu bisa kita hitung. Jadi kita bisa mencegah juga terjadinya kejadian sudden cardiac death atau kematian mendadak pada saat exercise. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang pertama adalah ini loh, kepekaan dari lingkungan, kepekaan dari tim kesehatan yang mendampingi, kepekaan dari teman-temannya bahwa ini loh henti jantung, kita harus bisa lakukan resusitasi jantung sendiri. Karena begitu kita sudah peka, kita sudah melakukan resusitasi jantung, pijat jantung sendiri, itu sudah menghemat waktu, menyelamatkan nyawa. Seperti pernah ada kasus saya baca yang dilakukan oleh Gojek ya, Gojek di mana ya? Dia mengantarkan penumpang terjadi henti jantung, dia hanya melakukan pompa jantung dan dia survive. Itu yang penting. Itu hitungan menit. Tidak boleh ditunda-tunda. Jadi kepekaan tim yang ada di situ, kepekaan aparat tim kesehatan, kepekaan penonton itu juga penting. Makanya di sini kita sebagai rumah sakit Pantai Apus juga kita wajib menggalakkan deteksi dini henti jantung. Gitu.